Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sumantri dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tersebut. Selamat menyaksikan. KD 3.2 Memahami kedudukan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Rumusan tujuan pembelajaran dari KD CABD. Audiens, siswa, condition. Setelah menonton channel YouTube Sanggar Belajar Solusi yang berjudul Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Behavior, memahami. Degree 2.2 Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Keempat komponen itu dirumuskan dalam susunan CABD sebagai berikut. Setelah menonton channel YouTube Sanggar Belajar Solusi yang berjudul Arti dan Kedudukan dan Fungsi Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia, siswa harus mampu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Indikator atau disebut IPK 3.2.1 Memahami kedudukan Pancasila. 3.2.2 Memahami fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran dari IPK. Yang pertama, siswa mampu memahami kedudukan Pancasila. Yang kedua, siswa mampu memahami fungsi Pancasila. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh pada kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan ke topik materi. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati bahwa dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo SH sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertargama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantutula. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangkakerta, asal kata panca itu adalah 5 dan sila sendi atau asas, berarti batu yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Bisa disebut dengan Pancasila Krama. Lebih lanjut, dalam buku tersebut Pancasila memiliki 2 pengetahuan, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaannya kesusilaan yang 5, yaitu yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Kemudian yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang terakhir, dilarang mabuk minuman keras. Kemudian, fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila memiliki jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan contoh khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain.
Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang artinya Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar. Hukum adalah nilai instrumental atau perjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, yang artinya Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, di mana Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip asas yang mendasari segala jawaban terhadap dasar untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung pula dasar pikiran terdalam dalam gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Hal ini disadari oleh pendiri negara seperti dapat kita buktikan dalam pidato Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pertama. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyatakan, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk jang berbeda,
akan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa, yang artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melalaikan atau melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Kemudian yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab dan apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan yang terakhir atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian, mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara diganti, runtuhlah bangunan negara Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia.